Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan ukuran dampak demografi. Nah, dilihat pada yang pertama yaitu bagaimana kita menghitung rasio jenis kelamin pada suatu desa. Seperti yang kita lihat, yang diketahui yaitu jumlah laki-laki sebanyak 36 orang dan jumlah perempuan adalah 8 orang. Nah, yang ditanyakan yaitu RJK. Nah, adapun rumus dari RJK itu sendiri yaitu jumlah laki-laki dibagikan dengan jumlah perempuan dikali 100. Di sini kita ambil 36 orang jumlah laki-laki dan 8 orang jumlah perempuan. Hasilnya yaitu 4,5. Kemudian dikalikan 100, hasilnya yaitu 450 orang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada desa D ini jumlah rasio jenis kelamin pada desa ini adalah 450 orang, atau bisa kita katakan bahwa laki-laki pada desa ini lebih banyak daripada perempuan karena rasionya lebih dari 100. Kita beralih pada soal selanjutnya, yaitu yang ditanyakan yaitu rasio beban tanggungan atau bisa kita sebut dependensi rasio. Jadi yang kita ketahui yaitu penduduk di bawah usia 15 tahun adalah sebanyak 36 orang, penduduk di atas 65 tahun adalah 8 orang, dan penduduk dengan usia 15 sampai 65 tahun adalah 150 orang. Nah, yang ditanyakan yaitu rasio beban tanggungan atau biasa kita sebut RBT. Nah, adapun rumus dari RBT ini sendiri yaitu jumlah penduduk di usia 0 sampai 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk di usia 65 tahun ke atas dibagikan dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 65 tahun. Nah, bisa kita lihat sendiri, kita masukkan sendiri bahwa masing-masing yang kita ketahui bahwa 36 jumlah penduduk di bawah 15 tahun ditambah 8 orang penduduk usia 65 tahun ke atas dibagi dengan 150 penduduk 15 sampai 65 tahun dikalikan dengan 100. Jadi hasilnya itu 44 per 150 dikali 100 yaitu 0,29 dikalikan 100 menjadi 29 orang. Jadi bisa kita ketahui rasio beban tanggungan pada desa itu adalah sebanyak 29 orang. Oke, kita beralih pada pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana kita menghitung kepadatan penduduk. Yang kita ketahui di sini yaitu jumlah penduduk pada daerah itu adalah sebanyak 136 orang. Sedangkan luas wilayahnya berdasarkan kilometer persegi yaitu 58 kilometer persegi. Yang ditanyakan yaitu KP atau kepadatan penduduk, di mana rumusnya itu jumlah penduduk berdasarkan orang dibagi dengan luas wilayah berdasarkan kilometer persegi. Nah, jumlah penduduk di sini di daerah itu adalah 136 orang dan luas wilayahnya adalah 58 kilometer persegi. Jadi hasilnya itu 2,34. Jadi bisa kita ketahui bahwa penduduk di sini sangat kepadatannya yaitu 2,34. Selanjutnya yaitu kita menghitung rasio anak-anak dan wanita. Yang kita ketahui di sini yaitu jumlah anak-anak di bawah atau kurang dari 5 tahun sebanyak 46 orang dan jumlah wanita 15 sampai 49 tahun adalah sebanyak 8 orang. Nah, pada saat kita menghitung rasio anak-anak dan wanita, kita bisa menggunakan rumus jumlah anak di bawah 5 tahun per jumlah wanita usia 15 sampai 49 tahun dikalikan dengan 100. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah perempuan anak-anak yaitu 46 orang dan perempuan yaitu 8 orang. Dikalikan 100 hasilnya 575. Jadi bisa kita simpulkan bahwa rasio anak-anak dan wanita pada daerah itu adalah 575. Oke, selanjutnya kita beralih untuk menghitung berapa tingkat rate dari suatu daerah. Yang pertama yaitu penduduk jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Di sini kita ambil permisalan tahun 2015 di mana P1 itu berapa jumlah penduduk di awal tahun yaitu 10.036 dan P2 penduduk di akhir tahun yaitu 1.008. Yang ditanyakannya itu PM atau penduduk pertengahan tahun ya dengan rumus P1 ditambah P2 dibagikan dengan 2. Nah, hasil akhir dari perhitungannya ini yaitu 10.022. Jadi bisa kita ketahui bahwa penduduk di pertengahan tahun 2015 yaitu sebanyak 10.022
orang. Jadi jumlahnya yaitu 10.022 orang. Selanjutnya yaitu tingkat kelahiran kasar. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu birth atau B, singkat B, atau kelahiran yaitu sebanyak 100.036 orang, dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yaitu 10.022 orang pada tahun 2015. Nah, yang ditanyakan yaitu CBR atau tingkat kelahiran kasar dengan rumus birth atau kelahiran dibagikan dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun dikalikan dengan 1000. Nah, hasilnya yaitu seperti kita lihat sendiri, 100.036 dibagikan 10.022 dikali 1000. Hasilnya yaitu 10,00357 atau bisa kita bulatkan menjadi 10. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tingkat kelahiran pada tahun 2015 berdasarkan 1000 orang adalah berjumlah 10 orang. Oke, yang ketiga yaitu tingkat kematian kasar. Di sini yang kita ketahui yaitu day of death sebanyak 100.036 orang, dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yaitu 10.022 orang pada tahun 2015. Yang ditanyakan yaitu CDR atau tingkat kematian kasar dengan rumus D per PM atau kematian per jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikalikan dengan 1000. Nah, hasil akhirnya yaitu 10. Jadi bisa kita ketahui bahwa tingkat kematian kasar pada tahun 2015 dari 1000 orang itu adalah berjumlah 10. Kita beralih lagi pada laju pertumbuhan penduduk. Di sini yang kita ketahui yaitu PO atau jumlah penduduk di awal tahun yang kita ketahui dengan PT atau jumlah penduduk di tahun sekarang ini, di mana selisih dari tahun itu adalah 1 tahun. Yang ditanyakan yaitu R, di mana rumusnya itu PT bisa kita lihat sendiri per PO pangkat 1 per T atau tahun dikurang dengan 1, di mana hasil akhirnya yaitu 2,7. Jadi bisa kita ketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten D ini adalah sebanyak 2,7 per tahunnya. Selanjutnya itu nilai prorating dari sebuah studi kasus yang bisa kita ketahui yaitu total dari seluruh sebelum prorating yaitu 47.494 dan TTNS-nya yaitu 36. Ya, ditanyakan di sini adalah R, di mana rumusnya yaitu total sebelum prorating dibagikan dengan total sebelum prorating dikurang TTNS. Nah, di sini jumlahnya itu 47.494 dibagi 47.494 dikurang 36, hasilnya itu 1,0007. Nah, pada kelompok usia 0 sampai 4 tahun di mana prorating sebelum prorating jumlahnya itu 8.462 dikalikan dengan R yaitu 1,007. Hasilnya yaitu 846,7,9. Jadi jumlah sebelum prorating adalah 8.462 dan setelahnya yaitu 8.467. Begitupun selanjutnya bisa kita lihat bahwa seluruh jumlah sebelum prorating kita kalikan dengan nilai R ini. Jadi bisa kita lihat pada tabel bahwa inilah hasil dari seluruh setelah dilakukan prorating. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.